Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdullah Simatupang, NPM 19110021 dari kelas TIM 1902. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penjadwalan, yaitu tugas yang diberikan oleh Pak Abdul Sembiring selaku dosen saya. Langsung saja kepada materinya. Ini dia penjadwalan proses pada sistem operasi. Penjadwalan sistem operasi. Penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkenaan dengan urutan kerja dan yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan, kapan, dan seberapa lama proses itu berjalan. Sasaran utamanya adalah proses optimal kinerja menurut kriteria yang diajukan. Lalu kriteria penjadwalan. Kriteria ini perlu diperhatikan dalam penjadwalan proses karena dapat digunakan untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan dan untuk mendapatkan algoritma penjadwalan yang baik. Kriteria yang perlu dipahami adalah, ini dia kriterianya. 1. Adil. Setiap proses mendapat giliran yang sama dan adil. Proses diperlukan sama adalah proses yang mendapatkan jatah waktu pemroses yang sama, dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami starvation. Yang kedua, efisiensi. Pengguna waktu CPU atau pemroses atau CPU time seoptimal mungkin. Efisiensi pemroses dihitung dengan berapa perbandingan atau rasio yang sibuk pemroses. Sasaran penjadwalan adalah menjaga pemroses agar tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi maksimum. Yang ketiga, waktu tanggap. Waktu tanggap adalah waktu yang digunakan untuk memahami secara interaktif. Lalu yang keempat, waktu eksekutif total. Ini dia tipe-tipe penjadwalan. Ada 3 tipe penjadwalan yang dapat berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu penjadwalan jangka pendek, penjadwalan jangka menengah, dan penjadwalan jangka panjang. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan ini bertugas menjadwal alokasi pemroses di antara proses-proses ready yang terdapat di memori utama. Lalu yang kedua, penjadwalan jangka menengah. Penjadwalan ini bertugas menangani proses sweeping. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang. Bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Jadi dia 3 tipe penjadwalan. Lalu strategi penjadwalan
Terdapat dua strategi penjadwalan, yaitu penjadwalan non-prepaid dan penjadwalan prepaid. Yang pertama, penjadwalan non-prepaid, di mana proses diberi jatah waktu memproses, maka pemroses tidak dapat diambil oleh proses lain sampai proses itu selesai. Penjadwalan yang kedua, penjadwalan prepaid, penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih proses lain sehingga proses di sela-sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Algoritma penjadwalan ini dia seperti yang terlihat pada gambar atau monitor. Ini dia algoritma penjadwalan. Banyak sekali pembagiannya. Nomor 1, strict prepaid. Strict prepaid terbagi menjadi 4. Yang pertama, FIFO. Penjadwalan ini di mana proses-proses diberi jatah waktu pemroses berdasarkan waktu kedatangannya. Yang kedua, SJF. Jalan ini disebut penjadwalan dengan waktu terpendek yang duluan. Penjadwalan ini mengasumsi waktu jalan proses atau sampai selesai diketahui sebelumnya. Nomor 3, ide penjadwalan ini adalah tiap proses diberi prioritas dan proses berprioritas tertinggi atau running, ataupun bisa juga mendapat jatah waktu pemroses. DRR. Penjadwalan ini adalah penjadwalan murni prepaid. Mekanismenya adalah semua proses dianggap penting dan diberi sejumlah waktu pemroses yang disebut kuanta. ESRF. Penjadwalan ini disebut juga penjadwalan dengan sisa waktu terpendek duluan dan dengan sisa waktu terpendek duluan, dan merupakan pelengkapan dan pengembangan algoritma SJF. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.